Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai UML. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Supardin dengan NIM 19650043 dari kelas B. Oke, jadi UML. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Kemudian Enviet karena mengkombinasikan metode UP yang sudah ada sebelumnya. Kemudian modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara virtual. Oke, selanjutnya itu mengenai apa itu UML. Oke, jadi UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Oke, kemudian di sini terdapat berapa kegunaan dari UML itu sendiri, yaitu pertama memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebuah sebelum mengimplementasikannya, kemudian meramalkan sistem, selanjutnya menurunkan biaya pembangunan, kemudian merancangkan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, kemudian membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melakukan coding. Kemudian mendoplay sistem lebih baik karena ada perancangan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Kemudian lebih mudah memodifikasi atau mengolah sistem yang berdokumentasi dengan baik dan biaya perawatan yang lebih mudah. Oke, selanjutnya yaitu UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini, yaitu yang pertama use case diagram. Class diagram di antaranya itu behavioring diagram yang terdiri dari state chart diagram dan activity diagram. Kemudian interaction diagram atau yang terdiri dari sequence diagram dan collaboration diagram, dan komponen diagram, development diagram. Oke, kemudian use case diagram ini mendefinisikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadi lambang use case itu seperti ini. Di sini terdapat, pada tabel ini terdapat simbol, kemudian nama dan keterangan. Pada simbol yang pertama ini merupakan simbol yang diberi nama aktor. Ini mendefinisikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi ini dengan kata lain, aktor ini merupakan seorang pengguna atau user, atau bisa juga di luar itu. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu dependency. Ini merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen
berikutnya itu collaboration, yaitu interaksi antara interaksi, aturan-aturan, dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Oke, yang terakhir kemudian node. Ini merupakan elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Oke, jadi di sini terdapat dua contoh use case di sini. Yang pertama yaitu use case yang berada di pojok kiri atas ini, yang kedua yaitu yang berada di pojok kanan ini. Nah, jadi pada sebuah use case itu terdapat sebuah susunan-susunan yang teratur untuk dalam sebuah sistem. Jadi di sini ada dua use case. Nah, di sini ini dikasih tanda silang karena urutannya itu masih salah. Nah, jadi urutan yang benarnya itu seperti ini. Di sini merupakan sebuah aktor yaitu nasabah. Pada aplikasi ini terdapat buka rekening, menu buka rekening, kemudian simpan uang, kemudian ambil uang, dan tutup rekening. Oke, jadi sedangkan yang satunya lagi di sini untuk susunan pertamanya itu tutup rekening. Nah, jadi kemudian simpan uang, buka rekening, dan ambil uang. Oke, jadi susunannya ini masih belum begitu benar dan salah. Oke, kemudian berikutnya itu kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram ini adalah sebuah spesifikasi yang jika instansi di diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Oke, kemudian kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kemudian atribut, kemudian metode. Oke, jadi kelas diagram swalayan. Ini merupakan sebuah kelas diagram swalayan yang terdapat pembeli, pegawai, kemudian supplier, kemudian barang. Jadi untuk susunan-susunannya seperti ini. Di sini terdapat ID, nama, alamat, telepon, dan kemudian begitu juga pada pegawai, supplier, dan barang. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu state card diagram. Jadi state card diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari simulasi yang diterima. Oke, jadi state diagram representasi. Jadi ini dimulai pada poin yang pertama yaitu mahasiswa presensi, kemudian menu kirim data referensi, kemudian beralih lagi ke data diterima server, kemudian dikirim lagi pada menu kirim data yang terproses, kemudian terdapat juga daftar data telah diterima, kemudian ubah status rekor terkirim. Nah, di sini terdapat keterangan sebagai pengguna atau user di sini. Jadi dilambangkan seperti ini. Kemudian di sini selesai. Jadi sistemnya sudah selesai atau berakhir. Oke, kemudian yaitu mengenai kemudian yaitu mengenai activity diagram. Jadi activity diagram ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, kemudian decision oleh yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Oke, jadi activity pendaftaran pasien baru ini merupakan sebuah contoh dari activity diagram yang kita bahas tadi. Jadi di sini tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian itu mengenai sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem yang termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Kemudian berupa
musik yang digambarkan terhadap waktu. Kemudian sequence diagram terjadi antar dimensi virtual atau waktu dan dimensi horizontal, yaitu berupa objek-objek yang terkait. Oke, jadi berikutnya itu mengenai collaboration diagram. Jadi collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Oke, kemudian deployment diagram. Jadi yang berikutnya itu mengenai deployment diagram. Jadi deployment atau spatial diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau perintah keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Kemudian sebuah node adalah server atau workstation atau perangkat keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen-komponen yang ada sebelumnya. Komponen dalam lingkungan sebenarnya. Oke, jadi berikutnya di sini terdapat tugas yaitu mencari dan membuat use case dari aplikasi dan kemudian dipelajari, kemudian mereview untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Oke, jadi pada tugas tadi di sini saya mengambil use case pada perancangan aplikasi arsip yang terdapat pada kantor dinas perumahan Kota Bau-Bau. Oke, jadi pada gambar use case yang ada di layar ini terdapat dua aktor, yaitu sebagai admin dan kemudian kepala bidang. Nah, untuk admin sendiri, admin dapat masuk ke sistem, kemudian dapat mengakses menu data surat masuk, kemudian dapat mengakses juga data surat keluar, dan berikutnya bisa kembali atau keluar. Nah, sedangkan untuk kepala bidang bisa mengakses sistem, kemudian dapat masuk ke menu lihat data arsip, kemudian juga dapat melihat data surat masuk dan data surat keluar, kemudian dapat masuk lagi ke menu dokumen arsip dan keluar. Oke, jadi pada data surat masuk ini terdapat surat-surat yang sudah masuk di aplikasi tersebut, dan pada data surat keluar ini terdapat juga surat-surat yang sudah keluar di aplikasi tersebut atau sudah dikirimkan dari aplikasi tersebut. Nah, jadi pada aplikasi ini tujuan dari pembangunan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah sistem penerimaan surat dan mengirim surat, yang dimana awalnya proses pengerjaan ini masih bersifat manual, yaitu dengan cara menulis dan membutuhkan waktu yang sangat lama dan masih kurang maksimal untuk melakukan pekerjaan ini. Oke, jadi fungsi dari aplikasi ini seperti itu. Oke, kemudian itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.